Baiklah anak-anak, setelah kalian mengerjakan pembelajaran 2 bahasa Indonesia, kita lanjut ya, masih bahasa Indonesia pembelajaran 3. Buka halaman 14. Kalian dengarkan ya dan kalian simak sambil kalian perhatikan di bukunya. Nah, Ibu Nur bacakan ya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di dalam rumah dan di luar rumah. Usahakan lingkungan rumah bersih dari genangan air. Nyamuk demam berdarah senang bertelur pada genangan air, seperti genangan air di bak mandi atau genangan pada kaleng bekas. Nah, tadi kalian sudah dengarkan bahwa kebersihan itu bukan hanya di dalam rumah saja, tapi di luar rumah juga penting untuk kita jaga kebersihannya. Nah, terutama kalian lihat banyak genangan air ya, mungkin di bak mandi, di kaleng-kaleng bekas. Nah, itu harus kalian bersihkan karena akan banyak bersarang nyamuk ya, terutama nyamuk demam berdarah. Nah, yang bertelur di genangan air yang bersih. Nah, di sini bisa kalian lihat, ayo mengamati. Ada 2 gambar. Gambar A adalah kamar mandi yang kotor, ya. Gambar B adalah kamar mandi yang bersih. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya. Kalian jawab ya sesuai dengan pertanyaannya di kotak yang kosong ini. Selanjutnya halaman 15, ayo mendengarkan. Kalian dengarkan ya apa yang Nur bacakan sambil kalian simak ya yang di buku ini ya. Penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang putih hitam. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya, belang-belang putih. Nah, kalau ini kalian lihat nyamuk seperti ini, kalian matikan ya atau disemprot dengan obat nyamuk. Selanjutnya, saat mengisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah menggigil kedinginan, padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Di sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Nah, ini seperti Dodo, dia terkena penyakit demam berdarah. Jadi ciri-cirinya itu badannya panas, menggigil. Ya, lalu di kulitnya itu ada bintik-bintik merah gelap ya. Nah, orang yang terkena penderita demam berdarah harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan obat atau infus ya agar dia tidak kekurangan cairan. Nah, karena bila akan terlambat, penderita akan mengalami muntah-muntah darah. Nah, jadi kalau ada keluarga kalian yang mempunyai gejala seperti ini, nah lekas berobat ke dokter atau rumah sakit. Nah, setelah kalian pahami ya, nah kalian kerjakan ya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 3 soal, langsung kerjakan di buku paket. Selanjutnya, sini masih halaman 16, ayo membaca. Nah, demam berdarah dapat menyerang siapa saja, seperti Dodo yang terserang demam berdarah. Nah, di sini dengarkan ya, Bunda akan bacakan ceritanya. Dirawat di rumah sakit. Sudah seminggu Dodo tidak bersekolah. Dodo dirawat di rumah sakit. Dodo sakit demam berdarah. Inu dan Winnie menjenguk Dodo. Mereka datang ke rumah sakit. Ternyata Dodo masih lemah.
dokter mengharuskan Dodo rajin minum obat dan beristirahat cukup. Ya, jadi kalau terkena penyakit demam berdarah harus dirawat di rumah sakit dan banyak minum air putih ya, lalu minum obat dan makan serta beristirahat yang cukup agar cepat sembuh. Apa yang terjadi sama Dodo ya, Dodo dijenguk oleh temannya ya, Ino dan Windy, dan dia mendoakan agar Dodo segera sembuh dan pulih kembali sehat dan main bersama lagi. Nah ya, di sini ada yang mencari tahu. Nah, temukanlah kata tentang penyakit demam berdarah. Nah, di sini Bu Nur sudah berikan contoh, ada Aedes aegypti, ada ruam. Nah, cari lagi ya kata-kata tentang penyakit demam berdarah. Selanjutnya halaman 17, ayo lakukan. Pasangkanlah pertanyaan yang sesuai ya, yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Nah, kalian kerjakan juga di buku paket. Selamat mengerjakan. Semangat terus.